Pelabuhan Mukalla diselimuti asap hitam, kapal-kapal hancur, kendaraan lapis baja terbakar habis. Ironisnya, serangan ini bukan datang dari musuh lama, melainkan dari sekutu sendiri. Saudi Arabia membombardir kota pelabuhan Yaman setelah laporan pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab kepada kelompok separatis STC. Dalam hitungan minggu, persaingan yang selama ini tersembunyi kini meledak menjadi konfrontasi terbuka. Jika koalisi yang awalnya dibentuk untuk melawan Houthi kini malah saling bertempur, siapa sebenarnya musuh utama di Yaman? Dan apa yang sedang diperebutkan di balik Mukalla? Karena ironi terbesar dari konflik Uni Emirat Arab versus Arab Saudi di Yaman ini baru akan terungkap di bagian akhir. Sejak 2014, Saudi dan UAE menjadi dua kekuatan utama dalam koalisi yang dipimpin Saudi untuk melawan pemberontak Houthi di Yaman. Saudi berhasil menggalang dukungan negara-negara Teluk dan Arab lainnya untuk mengembalikan pemerintahan Yaman yang sah setelah Houthi merebut Sana'a. UAE awalnya berperan besar dengan mengirim ribuan pasukan ke selatan Yaman, mendukung berbagai faksi anti-Houthi, termasuk kelompok pro-pemerintah dan separatis selatan. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan kepentingan mulai muncul. Riyadh fokus pada stabilitas dan menahan pengaruh Iran lewat Houthi, sementara Abu Dhabi lebih memilih memperkuat posisi strategisnya di selatan dengan mendukung aktor lokal seperti STC. Perbedaan tujuan ini membuka celah dalam koalisi dan memicu konflik internal yang semakin meruncing di medan perang Yaman. Kesatuan antara Saudi dan UAE di Yaman perlahan retak. Ketika aktor lokal semakin menguasai wilayah mereka sendiri, kepentingan yang tadinya terpadu kini terpecah. Konflik Yaman kini telah berubah menjadi petak kekuasaan yang sangat terfragmentasi. Houthi mengendalikan hampir seluruh wilayah utara, termasuk ibu kota Sana'a, dan juga pesisir Laut Merah yang dekat dengan Selat Bab al-Mandeb, jalur perdagangan global yang sangat penting. Sementara itu, di selatan, Southern Transitional Council yang didukung UAE menguasai Aden dan mengklaim kekuasaannya atas sebagian besar Yaman Selatan. Hadrami Elite Forces memegang kendali besar di Hadramaut, dan Yemeni National Resistance Forces menguasai wilayah pesisir barat. Di sisi lain, pasukan pemerintah Yaman yang mendapat dukungan dari Saudi mengontrol beberapa kantong wilayah strategis, namun terpecah. Ini mencerminkan betapa rapuhnya otoritas pusat di tengah perang yang terus berlanjut. Ketika aktor lokal mulai menguasai wilayah mereka, kesatuan Saudi dan UAE di Yaman perlahan menghilang, dan kepentingan mereka yang terfragmentasi semakin memanas. Konflik di Yaman Selatan mulai meruncing sejak awal November 2025. Saat ketegangan yang telah lama terpendam di Provinsi Hadramaut berubah menjadi bentrokan terbuka. Rivalitas antara Hadramaut Tribal Alliance, ITA, yang didukung Saudi dan pasukan Southern Transitional Council, STC, yang disokong UAE makin memanas. Ketegangan meningkat ketika pasukan pro-STC berusaha mendirikan pos pemeriksaan di wilayah suku Humum, yang memicu bentrokan dengan kelompok pro-HTA, melukai belasan orang. Ini menambah kekhawatiran bahwa STC sedang mempersiapkan langkah untuk menguasai pedalaman Hadramaut. Ketegangan semakin dalam ketika pemimpin HTA, Amr bin Hubraish, menggerakkan pasukan untuk merebut ladang minyak Petromasila, menandakan bahwa kini perang bukan hanya soal politik, tetapi juga tentang penguasaan sumber daya. Memasuki awal Desember 2025, eskalasi meningkat tajam dengan diluncurkannya operasi militer besar oleh STC yang dinamakan The Promised Future. Tujuannya jelas, menguasai sisa wilayah Hadramaut yang masih dikuasai pasukan pemerintah Yaman. Dalam waktu singkat, pasukan STC berhasil merebut kota Sayun, pusat penting di lembah Hadramaut, setelah bentrokan sengit dengan pasukan pemerintah dari First Military Region. Keberhasilan ini menjadi titik balik, menunjukkan kemampuan STC menundukkan struktur militer negara yang didukung Saudi.
Namun, STC tidak berhenti di sana. Mereka melanjutkan ekspansi ke Provinsi Al-Mahra, wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi, dan selama ini berada di bawah pengaruh Riyadh. Menguasai Al-Mahra memperkuat ambisi STC untuk menguasai jalur timur Yaman, sekaligus mengisolasi pemerintah pusat. Menjelang pertengahan Desember 2025, ketegangan mencapai puncaknya. Setelah keberhasilan STC di Hadramaut dan Al-Mahra, Arab Saudi mulai mengeluarkan peringatan keras. Koalisi pimpinan Riyadh menegaskan akan merespons setiap langkah militer separatis yang merusak upaya deeskalasi di Yaman Selatan. Nada diplomasi berubah menjadi ultimatum. Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, mendesak STC untuk mempertimbangkan akal sehat dan menarik pasukan mereka dari wilayah yang telah mereka rebut. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa kesabaran Saudi hampir habis. Ketegangan semakin meningkat menjelang akhir Desember ketika 2 kapal dilaporkan tiba di pelabuhan Al-Mukalla membawa kendaraan lapis baja dan persenjataan yang diduga berangkat dari Fujairah, Uni Emirat Arab. Kehadiran kapal ini memicu kecurigaan Riyadh bahwa UAE tetap memasok logistik militer kepada STC meskipun ada seruan untuk penarikan pasukan. 30 Desember 2025, pukul 4.24 pagi, menandai momen paling dramatis dalam retaknya hubungan antara Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab di Yaman. Koalisi pimpinan Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Seluruh warga sipil diminta meninggalkan wilayah Mukalla segera, tanpa ada batas waktu yang pasti. Perintah ini menjadi sinyal kuat bahwa serangan militer besar tengah dipersiapkan. Hanya beberapa menit setelahnya, pukul 4.51, koalisi mengumumkan bahwa 2 kapal yang baru tiba di Pelabuhan Mukalla berasal dari Pelabuhan Fujairah, UEA, dan diduga membawa kendaraan lapis baja serta persenjataan berat. Pada pukul 4.58 pagi, peringatan berubah menjadi aksi. Jet tempur Saudi meluncurkan serangan presisi ke area pelabuhan, menargetkan pengiriman senjata yang dianggap mengancam keamanan nasional. Dalam pernyataan resminya, koalisi mengklaim telah menghancurkan 15 kendaraan lapis baja. Riyadh memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menetralisir ancaman terhadap keamanan nasionalnya, yang jelas ditujukan kepada Abu Dhabi. Serangan ini kemudian memicu eskalasi politik. Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan ultimatum keras. UAE harus menarik pasukannya dari Yaman dalam 24 jam. Langkah ini menandai berakhirnya kepercayaan antara 2 sekutu yang selama 1 dekade bersatu melawan Houthi. Reaksi pemerintah Yaman datang cepat. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Presidential Leadership Council, PLC, Rashad Al-Alimi, menyebut keputusan Saudi sebagai keharusan untuk kedaulatan negara. Ia membatalkan perjanjian pertahanan dengan UAE, mengumumkan blokade total selama 72 jam, serta menetapkan status darurat nasional selama 90 hari. Al-Alimi juga kembali menegaskan dukungan Saudi, sekaligus memberi isyarat bahwa tindakan UAE telah melewati batas kerjasama yang bisa diterima. Dari Abu Dhabi, UAE merespons dengan pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan. Mereka menyatakan bahwa kehadiran militer mereka di Yaman berakhir sejak 2019 dan bahwa tim yang tersisa hanya bertugas dalam kontra terorisme. UAE mengumumkan penarikan seluruh tim tersebut secara sukarela dengan alasan evaluasi menyeluruh terhadap situasi regional dan komitmen terhadap stabilitas kawasan. Pernyataan ini jelas berusaha meredam ketegangan meski secara tidak langsung menanggapi tuduhan Saudi. Namun di lapangan, situasi jauh lebih rumit. Pasukan STC yang didukung UEA dikabarkan mulai mengintimidasi warga sipil di Hadramaut. Rekaman terbaru memperlihatkan kendaraan lapis baja yang diduga berasal dari UAE masih bebas bergerak di jalan-jalan Mukalla. Fakta bahwa banyak kendaraan tersebut tidak hancur mengarah pada spekulasi.
bahwa serangan udara Saudi lebih bersifat pesan strategis ketimbang usaha penghancuran total. Hari itu, Mukalla berubah menjadi simbol besar dari konfrontasi terbuka. Dari sebuah kota pelabuhan yang strategis menjadi medan pertempuran sekutu melawan sekutu. Konflik Saudi UAE di Yaman kini menjadi titik balik yang mengancam mengubah arah perang di Yaman untuk selamanya. Reaksi internasional terhadap eskalasi antara Saudi dan UAE di Yaman menggambarkan kekhawatiran yang meluas. Banyak pakar keamanan Saudi melihat konflik ini sebagai akibat dari campur tangan eksternal yang tidak konsisten. Salah satu analis Saudi bahkan menyindir keras peran Amerika Serikat. Saat fasilitas energi Saudi diserang, Washington diam. Namun begitu Riyadh membuka dialog deeskalasi dengan Iran, ketegangan kembali dipicu. Sementara itu, Houthi memanfaatkan keretakan koalisi ini untuk melontarkan klaim provokatif. Salah satunya bahwa UAE pernah meminta mereka menyerang proyek NEOM. Pernyataan yang meski belum terverifikasi memperkeruh perang narasi yang sudah ada. Amerika Serikat pun menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan diplomasi, khawatir bahwa konflik antar sekutu ini justru akan memperburuk ketidakstabilan di kawasan. Namun, akar dari konflik ini ada pada dua visi yang bertentangan. Saudi ingin menjaga Yaman tetap utuh untuk keamanan perbatasan dan meredam Houthi, sementara UAE lebih memilih untuk membangun pengaruhnya melalui aktor lokal di selatan. Dampak langsungnya sangat terasa dalam perang melawan Houthi. Front anti-Houthi melemah, memberikan ruang bagi mereka untuk menguat. Perebutan wilayah seperti Provinsi Hadramaut dengan sumber daya minyak Al-Masilah dan pelabuhan Mukalla menegaskan bahwa konflik ini juga berkaitan dengan perebutan sumber daya dan jalur strategis. Insiden akhir Desember 2025 menjadi bukti bahwa persaingan regional kini memasuki fase yang lebih berbahaya dan rakyat Yaman kembali menjadi korban dari ambisi geopolitik yang saling berbenturan.